Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik teman-teman, di semester ini Bu Erni mendapat tugas untuk mengajar kalkulus 1 untuk kalian. Nah, hari ini adalah pertemuan pertama. Bu Erni akan memberikan pengantar, juga akan menjelaskan sedikit mengenai sistem bilangan dan bilangan pangkat sebagai materi pada pertemuan pertama. Apa yang harus kalian kuasai setelah kalian mengikuti mata kuliah kalkulus ini? Yang pertama, kalian harus memahami konsep sistem bilangan real, kemudian memahami konsep serta terampil dalam memakai rumus dan metode persamaan, fungsi dan limit untuk menyelesaikan masalah. Kemudian memahami konsep serta terampil dalam memakai rumus dan metode turunan dan integral untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keilmuan teknik industri. Nah, jadi dari sini kalian sudah paham kan kira-kira apa sih yang akan kita pelajari nanti? Yang pertama adalah sistem bilangan real, kemudian ada pertidaksamaan, kemudian ada fungsi, limit, ada turunan dan integral. Nah, mungkin kalian sebagian dari materi ini pasti sudah pernah mempelajari. Nah, nanti mohon maaf jika Bu Erni hanya sekedar mengulang ya materi-materi kalian waktu SMA. Tetapi untuk materi ini nanti ada aplikasinya yang berkaitan dengan keilmuan teknik industri. Nah, teman-teman, jadi pokok bahasan yang akan kita pelajari nanti yang pertama adalah sistem bilangan real, kemudian pertidaksamaan, fungsi dan limit, turunan dan integral. Selama 1 semester kita akan mempelajari bab-bab tersebut. Untuk referensinya, kalian bisa melihat atau meminjam buku di perpustakaan. Nah, mungkin ini kalau sudah normal ya, terutama kalau sudah pandemi sudah berakhir. Materi dari Bu Erni referensinya adalah matematika untuk teknik, pengarangnya adalah K.A. Strout, kemudian kalkulus dan ilmu ukur analitik, kemudian nanti juga ada modul dari Bu Erni yang akan membantu kalian dalam mempelajari kalkulus. Untuk penilaiannya, komposisinya adalah dari tugas, kemudian ada UKAT 1-4. Nah, UKAT itu singkatan dari ujian kompetensi akhir yang diharapkan. Jadi ada 4 kali ujian, masing-masing bobotnya rata, semua adalah 20%. Nah, kita sekarang masuk ke materi ya, yaitu materi sistem bilangan. Bilangan ada bilangan real, jadi bilangan yang ada di dunia ini yaitu bilangan real. Bilangan real dibagi menjadi bilangan irasional dan bilangan rasional. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Untuk bilangan rasional nanti masih dibagi menjadi bilangan bulat. Bilangan bulat itu sendiri masih dibagi dengan bilangan bulat negatif, bilangan asli, kemudian bilangan bulat positif. Nah, bilangan bulat positif itu termasuk di dalamnya bilangan asli ya. Kemudian ada bilangan prima. Nah, kemudian bilangan cacah. Nah, kalau bilangan cacah itu adalah bilangan asli ditambah angka 0 paling depan, atau dimulai dari angka 0, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kita masuk ke bilangan real. Bilangan real menyatakan bilangan yang bisa dituliskan dalam bentuk desimal. Misalnya 2,4871 dan seterusnya, atau 3,25 dan seterusnya. Nah, berarti ada dong bilangan yang tidak real. Nah, ada bilangan yang tidak real, contohnya misalnya akar min 4. Nah, min 4 itu nggak bisa diakar. Di bawah tanda akar negatif itu tidak bisa. Jadi itu bilangan yang tidak real, tidak ada sebenarnya. Karena akar min 4 kalau jawabannya min 2 itu salah. Kalau jawabannya 2 juga salah. Karena apa? Karena min 2 kali min 2 itu 4, bukan negatif 4. Nah, kemudian bilangan real dibagi menjadi bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, kita akan mencari tahu apa beda bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang direpresentasikan dalam bentuk desimal terbatas, atau bisa juga direpresentasikan dalam bentuk desimal tak terbatas namun berulang.
Nah, misalnya bilangan rasional itu misalnya 0,5. Kemudian setengah itu bisa dijadikan 0,5. 1/3 sama dengan 0,3333 dan seterusnya. Nah, jadi meskipun itu desimalnya tidak terbatas untuk 1,3 itu, tetapi angkanya selalu berulang, 33 terus. Nah, itu masuk ke dalam bilangan rasional, yaitu bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk desimal yang komanya atau angka di belakang koma itu terbatas jumlahnya. Andaikan di belakang koma itu tidak terbatas angkanya, maka angka-angkanya itu berulang. Nah, itu adalah bilangan rasional. Dalam definisi lain, bilangan rasional adalah bilangan real yang dapat ditulis dalam bentuk A per B atau pecahan, di mana A dan B adalah bilangan bulat dan B itu bukan 0. Nah, sekarang bilangan irasional. Apa itu bilangan irasional? Bilangan irasional berarti kebalikan dari bilangan rasional tadi. Kalau bilangan irasional itu direpresentasikan dalam bentuk pecahan desimal yang tidak terbatas angka di belakang komanya dan juga tidak berulang. Seperti contohnya pi itu 22/7. Kalau kita mencoba angka 22 dibagi 7 di kalkulator, itu komanya banyak sekali, tak terbatas. 3,1415926535 dan seterusnya sampai tak terhingga. Maka itu disebut dengan bilangan irasional karena angka di belakang koma tak terbatas juga tidak berulang angka-angkanya. Nah, tapi ingat kalau 1/3 tadi jika dibentuk desimal adalah 0,333 dan seterusnya tak terbatas, tetapi bilangannya berulang terus yaitu 3 terus, maka 0,33333 dan seterusnya itu termasuk bilangan rasional. Jadi bisa membedakan ya. Bilangan irasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk desimal, tetapi desimal tak terbatas dan angkanya tidak berulang. Bilangan irasional tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B adalah bilangan bulat. Nah, kemudian sekarang kita belajar mengenai bilangan bulat. Bilangan bulat itu dari negatif tak terhingga kemudian 0 sampai positif tak terhingga. Nah, kalau 3/4 misalnya 0,75 itu bukan bilangan bulat, tetapi itu merupakan bilangan pecah atau pecahan. Nah, sekarang bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan bulat tetapi yang positif, yang dimulai dari angka 1. Jadi bilangan asli itu merupakan irisan dari bilangan bulat. Nah, sekarang bilangan pangkat. Untuk belajar mengenai bilangan berpangkat, terlebih dahulu kita pahami aturan dalam bilangan berpangkat. Nah, aturannya adalah jika A pangkat M dikali B pangkat M, itu artinya A kali B dalam kurung kemudian dipangkatkan. Nah, kemudian jika A pangkat M kali A pangkat N, di mana ini basisnya sama teman-teman, basisnya adalah A, maka ini artinya adalah pangkatnya ditambahkan, yaitu M ditambah N. Jika A pangkat M kemudian dibagi dengan A pangkat N, kalau ini dibagi, itu artinya pangkatnya dikurangi. Nah, kemudian sekarang kalau A pangkat M kemudian dipangkatkan lagi dengan N, itu artinya A pangkat M kali N, jadi pangkatnya yang dikali. Kemudian jika A per B pangkat M, artinya A pangkat M dibagi dengan B pangkat M. Kemudian jika A dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1. Nah, teman-teman, untuk pangkat negatif itu artinya misalnya ini A pangkat min M itu sama saja dengan pecahan, yaitu 1 per A dipangkatkan dengan M. Nah, kalau pangkatnya dalam bentuk pecahan, jika pangkatnya dalam bentuk pecahan itu artinya akar. Misalnya A pangkat 1 per N itu artinya adalah A akar N. Nah, seperti ini. Kemudian misalnya ini 6 pangkat setengah itu artinya akar dari 6. Nah, kemudian jika A pangkat M per N itu artinya A pangkat M terlebih dahulu kemudian diakar dengan N.
Nah, sekarang perhatikan contoh soal berikut ya. Misalnya kita diminta untuk menyederhanakan A kali B pangkat 4, kemudian ini dikali C pangkat 3 per A kali B kali C pangkat 2. Nah, ini terlebih dahulu kita uraikan. A kali B pangkat 4 itu artinya A pangkat 4, B pangkat 4 kali C pangkat 3, kemudian dibagi dengan A, ini juga kita uraikan, B pangkat 2, C pangkat 2. Nah, ini A pangkatnya 4 dikurangi pangkat 1 menjadi pangkat 3, B nya pangkatnya 4 dikurangi 2 menjadi B pangkat 2, C nya 3 dikurangi 2 menjadi C pangkat 1, atau cukup ditulis C seperti itu. Nah, sekarang untuk soal nomor 2, ini X pangkat 1 per X pangkat min 2. Nah, itu artinya pangkatnya dikurangi. 1 dikurangi min 2, 1 dikurangi min 2. Nah, itu artinya jadi plus, jadi 1 ditambah 2 yaitu pangkat 3. Kemudian untuk Y 1 dikurangi 3 pangkat min 2. Untuk Z 4 dikurangi 1 pangkat 3. Nah, ini X pangkat 1 ditambah 2 yaitu 3. Kemudian Z pangkat 3. Nah, ini Y nya bisa kita pindah ke bawah, pangkatnya menjadi positif. Nah, kemudian sekarang untuk soal nomor 3 sama kita uraikan. Ini A pangkat 3 per B pangkat 3. Nah, kemudian ini dikali A B pangkat 2 per A pangkat 4. Nah, ini ditambahkan A pangkat 3 dan A pangkat 1 pangkatnya ditambah menjadi pangkat 4. Nah, pangkat 4, A pangkat 4 dibagi A pangkat 4, ini habis. Nah, sekarang tinggal B pangkat 2 per B pangkat 3. Nah, ini pangkatnya dikurangi, 2 dikurangi 3 min 1, atau ditulis 1 per B. Nah, sekarang perhatikan contoh soal berikut. Ubah bentuk akar berikut menjadi bentuk pangkat. Nah, sekarang kalau akar A, B seperti ini artinya A kali B pangkat setengah per B pangkat 2. Nah, ini kita uraikan. A pangkat setengah kali B pangkat setengah per B pangkat 2. Nah, ini di setengah dikurangi 2 menjadi A pangkat setengah kali B pangkat setengah dikurangi 2 adalah min 1 setengah. Nah, seperti itu. Kemudian sekarang soal nomor 2, A pangkat 3 di akar, ini artinya pangkat 3 per 2 per A pangkat 2. Nah, ini pangkatnya dikurangi menjadi, ini 1 setengah dikurangi 2 menjadi A pangkat min setengah. Kemudian sekarang untuk soal yang nomor 3, A pangkat 2 kali B per A B pangkat setengah. Nah, ini artinya A kuadrat kali B per A pangkat setengah kali B pangkat setengah. Nah, ini pangkatnya dikurangkan menjadi A pangkat 1 setengah atau 3 per 2 boleh, kali B pangkat setengah. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan ini membantu kalian. Jangan lupa klik subscribe, like, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.